Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Fadli dalam program SMS Solusi Menuju Sehat. Di kesempatan malam hari ini, saya akan membahas dan juga banyak berdiskusi terkait dengan kesehatan dan juga isu-isu terbaru seputar kesehatan bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Dan juga kami akan ajak Anda untuk berinteraksi dan juga berdiskusi secara langsung melalui line telepon yang telah kami sediakan di layar Anda, yakni di 0451 452 414. Nah, di samping saya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, dimanapun Anda berada, sudah hadir Dr. Umi Kalsum, SPA. Halo dokter, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini, topik pada malam hari ini adalah flu Singapura atau disebut juga dengan HFM disease. Nah, dokter, seperti kita ketahui bahwa flu Singapura ini namanya flu Singapura, dokter. Nah, ini bukan mungkin pada umumnya kan kita mengenal seperti flu biasa. Nah, bisa dijelaskan dokter untuk yang pertama flu Singapura ini apa sebenarnya dan apa yang membedakan flu Singapura ini dengan flu yang lainnya, dokter? Iya. Baik, terima kasih ya. Jadi flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease ini itu adalah flu atau bagian dari viral exanthem. Artinya apa? Kelainan kulit yang disebabkan oleh virus sebenarnya. Jadi ada begitu banyak viral exanthem ya, mungkin yang sudah dikenal oleh masyarakat awam seperti campak, exanthem subitum. Nah, salah satunya ini adalah flu Singapura atau HFMD ini. Mungkin terdengar masih asing di telinga, tapi sebenarnya penderitanya banyak sekali gitu. Dan dia tidak tergantung musim atau apa, setiap saat itu bisa saja terjadi. Seperti itu. Kalau boleh tahu dokter, flu Singapura ini memang sudah lama terjadi untuk di Sulawesi Tengah atau memang masih baru begitu, dokter? Oh, sudah lama gitu. Virusnya sendiri sebenarnya berkembang sejak tahun 60-an ya. Sudah lama banget gitu. Dan di tempat praktek kami begitu ya, baik di rumah sakit daerah maupun di tempat praktek 1 mingguan pasti ada gitu. Pasti ada yang datang berobat dengan flu Singapura begitu. Dokter, saya juga pernah membaca di referensi begitu untuk dari Kemenkes dan juga beberapa portal kesehatan menyatakan bahwa flu Singapura ini sering terjadi pada anak. Sering terjadi pada anak dan masa inkubasinya ini sekitar 7-10 hari, dokter. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai flu Singapura ini banyak dialami oleh anak begitu, bukan seperti orang dewasa mungkin, dokter? Iya, kenapa pada anak? Pertama karena memang imunitas anak itu lebih rentan daripada orang dewasa, karena belum terlalu matang sistem imun pada anak. Jadi ketika ada virus atau bakteri atau apapun itu yang masuk ke dalam tubuh anak itu sistem kekebalannya itu belum bisa untuk melawan virus tersebut, sehingga pasti akan bermanifestasi atau pasti akan menimbulkan gejala. Nah, orang dewasa sebenarnya yang terjangkit oleh virus ini maksud saya bisa saja terjangkit virus ini, tapi karena kekebalannya lebih matang gitu, dia tidak bergejala. Tapi dia bisa sebagai karier jadinya, pembawa. Betul. Jadi ada virus di dalam tubuhnya, cuman karena orang dewasa memiliki sistem imun yang lebih baik, dia tidak menimbulkan gejala tanpa disadari, tapi dia kemudian yang menularkan ke anak-anak seperti itu. Lalu untuk masa inkubasinya, dokter? Iya, sudah benar itu tadi. Masa inkubasinya lumayan lama ya, dokter, ya, dibandingkan dengan mungkin flu-flu yang biasanya. Mengapa demikian, dokter? Karena memang kalau misalnya kita lihat flu ini seperti biasa mungkin hanya 1-2 hari, tapi kalau untuk flu Singapura ini masa inkubasinya itu 7-10 hari, dokter. Ya, karena
butuh virus itu butuh untuk bereplikasi, begitu ya di dalam tubuh manusia untuk kemudian menimbulkan gejala ya. Cuman sekali lagi perlu diketahui ini virus ya. Virus itu pada umumnya adalah self limited disease. Artinya sebenarnya nih tanpa diapa-apakan pun dia akan sembuh sendiri seperti itu. Berarti flu ini memang banyak yang jadi terpaparnya itu adalah anak-anak. Dan sementara untuk orang dewasa bisa saja terpapar, namun karena sistem kekebalannya anak ini belum matang, sehingga untuk anak-anak ini lebih rentan, gitu dokter ya. Betul. Nah, berbicara terkait dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan khususnya di Kota Palu, dokter, tempat dokter mungkin praktek di rumah sakit maupun di tempat lainnya, dokter. Nah, untuk berapa banyak sih proyeksi dari mungkin atau jumlah begitu setiap bulan atau mungkin setiap hari begitu flu Singapura ini terjadi di sekeliling kita, dokter? Kalau untuk tahun ini sih seperti saya bilang tadi ya, satu minggu hampir ada sekitar 3-4 orang yang berobat yang berobat ke kami karena HFMD atau flu Singapura ini. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang cukup banyak juga sebenarnya, cuman tanpa disadari seperti itu gitu. Kenapa? Karena penyebaran dari virus ini ke orang lain itu amat sangat cepat begitu. Dia kan bisa menyebar lewat kontak saja, kontak dari manifestasi yang ada di kulitnya, kontak ketika kita berbicara seperti ini, seperti droplet mungkin. Betul. Batuk, pilek, bersin itu sudah bisa menularkan antara anak atau orang dewasa. Berarti memang perilaku hidup bersih dan sehat dan juga higienitas personal hygiene dari seseorang memang harus ditekankan di sini ya dokter ya. Betul. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya dokter, untuk faktor resiko dokter keterpaparan ini bagaimana mungkin dari orang tua atau mungkin di sini remaja, orang dewasa yang menonton, faktor resiko yang terjadi begitu di sekeliling kita untuk flu Singapura ini seperti apa, dokter? Pertama itu pasti anak-anak ya, anak-anak yang lebih rentan untuk terkena ini. Kedua, di lingkungan yang padat. Maksud saya, jadi kayak di sekolah, di TPA, tempat penitipan begitu ya, di asrama-asrama pesantren atau apa yang memungkinkan penyebaran itu jadi luas banget gitu, cepat banget. Terus di tempat-tempat keramaian begitu. Jadi saya pasti ketika ada pasien yang saya curigai, saya pasti tanya, ini dari mana nih? Dari berenang kah? Atau dari mana, tinggal di mana nih gitu. Oh ya habis dari sini dokter, nggak sengaja kontak di tempat keramaian, pasti seperti itu. Dan itu tadi ketika kemudian satu rumah itu ada banyak orang yang tinggal, apalagi anak-anak gitu kan, kena satu pasti kena semuanya. Iya, karena memang carrier pembawa seperti itu. Berarti resiko ini apalagi kepadatan dari mungkin populasi yang ada di rumah atau mungkin di satu tempat penitipan anak, di sekolah dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya dokter, kalau misalnya penyakit ini ada tidak sampai mungkin pasiennya dokter sampai mungkin meninggal karena flu Singapura ini, dokter? So far sih kalau sampai meninggal saya belum ada ya, cuman sampai sakit berat ada, begitu. Karena penyebab flu Singapura ini adalah enterovirus yang sifatnya di dalam tubuh kita itu bisa kemana-mana lah istilahnya, bisa sampai menimbulkan radang otak. Seperti itu. Itu terjadi kenapa? Ketika memang sistem imun tubuh kita itu amat sangat tidak baik begitu. Dan kemudian ketika sistem imun kita tidak baik kan, itu memungkinkan tuh yang lain yang tadinya kita cuman virus doang nih yang masuk jadi kuman, jamur, bakteri, begitu. Jadi semuanya gampang masuk. Nah, itu yang kemudian membuat anak jatuh ke dalam komplikasi yang cukup risiko keterpaparan sangat tinggi ya, dokter. Bukan komplikasinya. Komplikasi akibat HFMD-nya ini cukup berat begitu, sampai melepuh di tangannya seperti itu, karena
komplikasi dari HFMD tersebut. Menarik sekali dokter. Tadi dokter sudah sempat singgung terkait dengan gejala begitu dokter. Nah, mungkin bagi pemirsa yang ada di rumah yang menonton, khususnya buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin ingin berpartisipasi begitu dalam program interaktif, kita akan buka line telepon di layar TV Anda di 0451 452 414. Nah, saya akan lanjut dokter terkait dengan yang tadi gejala dokter. Nah, gejala untuk gejala apakah ada misalnya seperti COVID-19 yang seperti yang kita saat ini lalui begitu pandemi, ada diklasifikasikan sebagai gejala ringan, gejala sedang dan juga gejala berat. Nah, apakah dengan flu Singapura ini ada klasifikasinya begitu dokter? Mulai dari mungkin kita identifikasi mungkin dari gejala ringannya dulu, apa kira-kira yang mungkin bisa kita early detection, deteksi dini dari flu Singapura ini dokter. Kalau pengklasifikasian secara khusus sih nggak ada ya, cuman kalau gejala pada khususnya seperti flu-like syndrome pada umumnya, jadi biasanya anak akan demam, flu, batuk pilek, untuk kemudian timbul ruam tuh, ruam itu bintik-bintik. Ya, biasanya dimulai dari mulut dulu. Ruam mulut. Tapi biasanya yang di mulut susah nih kedeteksi. Jadi kenapa? Karena yang di mulut itu timbulnya itu biasanya kalau dikatakan di teori itu di palatum. Jadi di bagian atas begitu. Kayak karena bagian atas tuh nggak kedeteksi nih sama orang tua kan agak susah. Tapi anak-anak atau penderitanya tuh merasakan sakitnya dok. Iya, biasanya. Tapi terus karena anak-anak biasanya yang terserang kan anak-anak kebanyakan ini 5 tahun ke bawah, mereka belum bisa mengungkapkan, terus jadinya rewel doang gitu. Untuk kemudian setelah dari mulut timbul ruam tuh di tangan, di kaki. Biasanya cuma bintik-bintik merah gitu aja, bintik-bintik merah. Di kaki biasanya di telapak kaki dulu mulanya, tapi sebenarnya dia bisa sampai ke pantat, bahkan kemaluan begitu ya. Ketika pada keadaan yang lebih berat. Di tangan biasanya juga sampai kadang melepuh. Seperti itu, dari hanya bintik merah terus jadi melepuh. Di badan aman biasanya, nggak ada ini. Kemudian yang membedakan seperti yang saya bilang di awal tadi, flu Singapura dengan viral exanthem lain. Kalau kayak campak, rubella atau exanthem subitum begitu, itu kan hampir seluruh tubuh, seluruh tubuh itu kena. Nah, ini dia hanya hand, foot, and mouth disease. Memang dia memang untuk gejalanya memang ditandai dengan spesialisasi beberapa titik saja ya di anggota tubuh ya dokter ya. Iya, itu kemudian agak memudahkan kita juga sih Mas. Jadi kalau ada pasien mendiagnosis dokter ya. Begitu ada pasien, "Dok, anak saya sariawan," saya pasti langsung lihat tangannya dulu, pastikan ini flu Singapura bukan. Kalau di tangannya udah gampang, udah lihat di tangannya ada ruam aja, satu kakinya ada, bukan sariawan ini flu Singapura. Oh iya dok, seperti kayak gitu. Nah dokter, pada saat terjadi flu Singapura tentunya kalau misalnya spesialis anak nih dokter, kan anak-anak kan cenderung mungkin mereka masih belum tahu berbicara, belum tahu menyampaikan kepada orang tuanya. Nah apa yang harus dilakukan orang tua atau mungkin pemirsa yang ada di rumah untuk memproteksi diri? Karena memang kalau misalnya kita COVID kan mungkin ada protap dan juga protokol yang harus kita lakukan begitu dokter. Seperti mungkin kalau misalnya di tangan pakai sarung tangan kah, atau mungkin di mulut pakai masker, atau mungkin di kaki kita pakai kaos kaki agar mungkin kondisi-kondisi tertentu dia tidak bisa menularkan, atau mungkin dia tidak bisa menularkan ke orang banyak atau mungkin ke saudara-saudaranya gitu. Media-media tertentu begitu dokter. Paling gampang sih isolasi ya. Isolasi ya. Saya pasti akan tanya sama pasien saya. Punya berapa anak nih di rumah? Banyak dokter, ada 3 kakak adiknya di rumah. Isolasi ya ini? Aduh, biasanya orang tua, isolasi bagaimana ya dok? Begini, orang satu rumah. Paling gampang sih itu kita isolasi, karena namanya anak-anak ya, maksudnya agak sulit kalau kita lakukan
no kontak begitu Betul. agak susah mereka bermain bareng gitu. Jadi paling aman sih kita minta untuk dalam seperti tadi ya masa inkubasi 7 sampai 1 mingguan Iya, ini no kontak dulu deh. Tapi kalau mau menerima resiko terkena juga ya sudah gitu, karena biasanya kan susah tuh Iya, melakukan isolasi Iya, gitu isolasi, kan. betul. Tapi mau gimana lagi, karena penularannya hampir semua dia bisa cara dia nularin droplet, airborne juga dia menular Apa seperti kalau itu. misalnya mungkin maaf dokter, mungkin cairan tinja dan lain sebagainya itu bisa dia tularkan atau bagaimana dokter juga? Tidak kayaknya. Tidak ya, hanya mungkin cairan-cairan tertentu ya dokter ya, yang mungkin bisa Itu tadi ditularkan begitu. lewat bersin, batuk, airborne seperti ini, kontak cairan yang yang melepuh atau yang jadi ruam tadi, itu yang bikin kemudian jadi ketularan Iya. seperti itu. Baik, menarik sekali pembicaraan kita terkait dengan flu Singapura, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Solusi Menuju Sehat TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kita kembali lagi dalam program Solusi Menuju Sehat bersama Dr. Umi Kalsum, spesialis anak, yang tadi kita sudah membahas informasi secara umum terkait dengan flu Singapura ini. Dan kembali kita diskusi lagi bersama Dr. Umi Kalsum, spesialis anak. Nah, tadi kita sudah berbicara secara umum, mulai dari misalnya pengertian, masa inkubasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lebih berbicara terkait dengan pengobatan secara klinis, dokter. Nah, pengobatan secara klinis seperti kita ketahui memang kalau flu ini memang untuk mungkin cara penyembuhannya divaksin begitu, dokter. Nah, bagaimana dengan flu Singapura ini, dokter? Iya, itu dia nih gitu. Dari referensi terakhir yang kami ketahui untuk vaksin khusus kepada penyakit ini belum ada ya. Belum ada. Saya nggak tahu juga tuh kenapa kok belum ada vaksinnya. Padahal cukup menular juga penyakit ini. Mungkin karena belum ada yang bisa kali ya menginokulasi virus ini seperti virus-virus yang lainnya, seperti itu. Lalu untuk mungkin secara klinis pengobatannya, dokter, yang pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui begitu, apabila mungkin pada saat terpapar dengan virus ini bisa langsung mungkin ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, bahkan mungkin di praktek dokter itu sendiri. Yang paling pertama yang suka saya ajarkan ke orang tua, jangan panik ya. Jangan. Karena biasanya kepanikan itu yang bikin terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu betul. ya, nggak bisa berpikir aku harus ngapain sama anakku gitu, jangan panik. Jadi seperti tadi ya, ini adalah gejalanya flu-like syndrome gitu. Jadi yang terjadi pasti demam, batuk, pilek ditambah ruam-ruam tadi. Sehingga pengobatan kemudian kita fokus ke simptomatik. Karena tidak ada antivirus yang bisa kita berikan. Jadi kita hanya simptomatik istilahnya. Baik, dokter, kita tahan dulu, dokter. Kita punya penelpon pada malam hari ini. Langsung kita angkat. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, Ibu, dengan siapa di mana? Ibu Lala di Silai. Iya, Ibu Lala di Silai. Ya, Ibu, silakan dengan pertanyaannya, Ibu. Iya, selamat malam dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lala. Iya, dok, ini menarik perbincangannya mengenai flu Singapura. Kalau flu Singapura kan kita di masyarakat umum banyak sekali kenal jenis-jenis flu. Kayak flu burung, flu Hongkong, kemudian ada flu Singapura lagi. Itu apakah maksudnya beda-beda? Yang kita tahu flu cuma demam, ya meriang, kemudian beringus, itu sudah dinamakan flu. Tapi mungkin di ilmu kedokteran flu itu banyak gitu. Terus kayak flu Singapura ini memang namanya dari Singapura, ditemukan di Singapura atau bagaimana atau seperti apa? Terus kayak flu Singapura ini ini kan ke anak-anak.
Biasa kan kalau anak-anak itu yang paling setengah mati biasanya pernafasan karena biasa ada lendir di hidung. Nah, biasa dulu itu mertua saya biasanya mengeluarkan lendir dari hidung anak saya waktu bayi itu kayak diisap begitu. Dok, itu apakah aman atau bagaimana? Ya, mungkin hanya itu saja, Dok. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Terima kasih Ibu Lala di Ibu Silae. Lala, ya. Ya, dokter tadi pertanyaannya memang untuk penamaan begitu Iya, untuk flu Singapura. Kenapa disebut dengan flu Singapura? Memang ini penyakit awalnya mungkin ditemukan di Singapura atau bagaimana? Dan selanjutnya pertanyaannya bagaimana tindakan yang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Lala tadi? Iya, oke. Untuk nama sendiri dinamakan flu Singapura, apa namanya? Ya mungkin karena memang pertama kali di sana ya dinamakan ya. Tadi kalau Ibu Lala menyimak kami dari awal tadi sudah dijelaskan ya, flu Singapura atau HFMD ini berbeda dengan flu-flu yang lain. Kenapa? Karena flu Singapura ini selain gejala flu gitu ya, selain gejala flu yang mengawalinya, itu kemudian ada ruam atau ada wujud kelainan kulit yang diiringi gejala flu tersebut, dan itu hanya ada di tangan, mulut sama kaki. Nah, itu yang membedakan dengan flu-flu yang lain, membedakan dengan flu burung, flu Hongkong, flu apalagi flu lainnya lah. Kalau untuk khusus flu Singapura itu tadi ya, flu yang kemudian ada ruam di kaki, tangan dan mulutnya. Itu yang pertama untuk membedakan. Terus apa lagi pertanyaannya? Terus tindakan tadi. Oh iya. Tindakan dari... Ya. Jadi memang kalau pada flu apapun itu penyebabnya begitu ya. Sekarang ada flu Singapura, flu yang biasa juga common cold biasa atau flu yang disertai radang tenggorokan, pasti yang menjadi masalah tuh adanya riak atau lendir di leher yang kemudian dan di hidung yang itu tadi saya bilang bikin bikin orang tua aduh ini mengeluarkannya gimana seperti itu. Itu mau disedot bagaimana? Mau disedot bagaimana begitu ya. Jadi sebenarnya kayak pengisapan yang tidak diawasi oleh orang profesional lebih baik jangan gitu ya. Kenapa? Karena itu pastinya tidak terkontrol begitu. Kita tidak tahu apakah kemudian hal tersebut kita lakukan akan berbahaya apa enggak, sejauh mana tekanan yang kita lakukan terhadap pengisapan tersebut kita tidak tahu. Jangan-jangan jangan-jangan malah menimbulkan trauma di situ gitu kan, karena saking semangatnya nih kita ingin mengeluarkan serut kayak gitu malah jadi trauma di hidung anak kita atau cucu kita kan malah tambah menyelesaikan masalah dengan masalah kan jadinya. Jadi kalau memang amat sangat mengganggu lebih baik bawa ke fasilitas kesehatan begitu ya. Karena pasti di sana kita ketika akan melakukan tindakan apapun kan terukur semuanya begitu ya. Sejauh mana kita harus membersihkan, terus kekuatannya seperti apa begitu. Insya Allah itu semuanya terukur dengan baik. Terus kalau yang biasanya kita lakukan untuk yang untuk sebagai pertolongan pertama, terus gimana gitu biasanya kan gitu. Selama itu tidak mengganggu pernafasannya, tidak menimbulkan sesak nafas begitu ya, tidak menyebabkan dia gelisah begitu, nggak usah diapa-apain begitu. Yang jelas isolasi itu yang outline yang harus kita bisa. Nggak usah diapa-apain, yang perlu kita garis bawahi flu gitu kan, apapun tadi saya sudah sebutkan itu pada umumnya dia self limited disease. Artinya apa? Dia bisa sembuh sendiri tanpa diobati gitu. Dia punya waktu tertentu di dalam tubuh kita. Masa inkubasinya hanya saja mungkin yang paling ditakutkan ini dokter komplikasinya, adalah komplikasi dan penularannya gitu, yang kemudian menjadi ketar-ketir juga gitu kan. Aduh, kok nggak sembuh-sembuh gitu, apalagi kalau panikan gitu kan, aduh kasihan gitu.
Dan selanjutnya pertanyaan dokter, karena kalau misalnya kita lihat di fasilitas-fasilitas kesehatan itu sendiri dokter, kalau misalnya dokter melakukan tindakan memang harus ada swab begitu. Nah, lalu untuk flu Singapura ini bagaimana dokter? Dan bagaimana kalau misalnya anak atau mungkin orang dewasa dibawa di fasilitas kesehatan, apakah misalnya tindakan dari dokter itu sendiri menggunakan APD lengkap dan lain sebagainya? Bagaimana pengalamannya dokter? Enggak sih, nggak perlu ya, nggak perlu karena apa tidak ada deteksi khusus Ya, untuk detektor khusus ya, seperti COVID gitu. untuk virus ini karena dia cukup khas gitu ya, khas, dari gejala aja kita udah bisa oh ya ini HFMD, jadi kita nggak perlu sampai deteksi swab antigen untuk oh bener-bener HFMD ngapain gitu ya, maksudnya orang secara klinis aja kita insya Allah sudah bisa oh ya ini flu Singapura begitu. Dan kemudian ketika kita menghadapi pasien dengan seperti ini begitu, APD ya APD yang biasa yang kita lakukan saja. Sekarang kan kita sudah terbiasa nih ya, sudah new normal gitu ya, kayak gini social distancing begini ya, terus pakai masker, sering cuci tangan, handscone cukup ya. Nah, tadi juga sempat kita bahas dokter terkait dengan PHBS di rumah tangga, karena memang keluarga ini pertama dan utama juga dalam membentengi anak-anak atau diri kita dengan penyakit atau mungkin virus ini dokter. Nah, kalau dokter lihat untuk di rumah tangga itu sendiri, untuk standarisasi dari protokol kesehatan untuk di rumah tangga ini seperti apa dokter PHBS-nya? Kalau saya melihat secara ini di masa pandemi ini cukup banyak kemudian mendidik kita semua untuk berhati-hati sebenarnya ya, berhati-hati untuk menjaga setiap kontak dengan orang lain. Cuman yang biasa kemudian titik lengah kita nih yang suka terjadi ketika aduh bosan anak-anak begitu kan, bosan anak-anak di rumah gitu kan. Bawalah ke pantai, bawalah ke kolam renang, di tempat rekreasi yang terbuka, padat, begitu. Bawalah ke tempat neneknya, kakeknya, seperti itu. Mungkin aman nih di tempat kakek neneknya. Nah, di tetangga neneknya gitu, ternyata ada anak yang gitu kan, yang kena sakit itu, yang kemudian yang saya bilang tadi titik lengah kita gitu kan, kita merasa oh baik-baik saja orang kok kok cuman ke rumah oma opanya tapi ternyata tetangga oma opanya yang kena, yang kita kemudian kita lengah di situ. Pun di tempat permandian seperti itu ya, kita mengira semua orang yang datang di kolam renang tersebut sehat, ternyata kan enggak. Iya dokter. Itu. Ya, menarik sekali perbincangan kita bersama Dokter Umi Kalsum, spesialis anak. Namun kita break dulu, nanti tetap di Solusi Menuju Sehat. Ya, masih dalam program Solusi Menuju Sehat, dan juga di samping saya masih ada Dokter Umi Kalsum, spesialis anak, dan kita akan lanjutkan diskusi kita dokter. Nah, tadi kita sudah banyak menyinggung terkait dengan flu Singapura dokter. Nah, untuk segmen saat ini kita akan membahas terkait dengan terapinya dokter. Bagaimana kira-kira terapinya, khususnya untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, untuk terapi dari flu Singapura atau HFMD ini sendiri, kembali lagi ya, ini kan penyebabnya virus tuh. Nah, antivirus tuh agak-agak susah gitu ya, jadi hampir pasti tidak kita berikan. Jadi kemudian pengobatan atau terapi yang kita lakukan bila seorang anak terkena flu Singapura ini adalah simptomatik. Artinya kita obati gejala yang muncul kepada anak itu. Jadi kalau dia demam, kita berikan obat demam. Batuk pilek kalau memang amat sangat mengganggu, kita obati batuk pileknya. Terus ruam-ruamnya tersebut kalau memang amat sangat mengganggu, apalagi ada infeksi bakteri yang sampai bernanah, itu kemudian kita kasih salep, kita kasih krim antibakteri begitu ya. Terus untuk sariawannya begitu ya,
itu kemudian kita obati juga gitu, yang supaya anak tersebut mau makan, karena bagaimanapun yang paling mengganggu kan ruam di mulut itu yang kemudian bisa pada beberapa anak amat sangat banyak yang kemudian menghambat anak itu untuk makan dan minum seperti itu. Ini kemudian biasanya saya ajarkan kepada pasien-pasien karena ada keterbatasan makan dan minum sama anak-anak. Jadi saya selalu ajarkan kepada pasien untuk mengenali tanda kurang cairan pada anak, karena yang ditakutkan kan itu ya, jangan sampai anak dengan flu Singapura atau flu yang lainnya atau sakit apa yang lainnya pun jatuh dalam keadaan dehidrasi gitu, kurang cairan. Paling gampang sih kita lihat keadaan anak tersebut masih bisa main nggak ini, dia loyo nggak, atau dia rewel nggak, dia masih pipis nggak dalam 6-8 jam terakhir. Nah kalau dia masih keadaan umumnya baik, nggak rewel, nggak lemas, dan dia masih pipis dalam 6-8 jam, insya Allah belum ada tanda-tanda kurang cairan begitu. Tapi kemudian ketika ada tanda-tanda tersebut, hati-hati begitu. Anak sudah jatuh dalam keadaan dehidrasi, ini harus segera kita atasi, dan kita tidak bisa atasi di rumah begitu. Sebaiknya kita bawa ke fasilitas terdekat untuk betul-betul meyakinkan apakah anak saya ini dehidrasi atau enggak, dan butuh pertolongan sampai diinfus atau enggak, seperti itu. Berarti memang virus ini kembali lagi mungkin seperti kalau misalnya kita berbicara pandemi ini memang asimptomatik ya dokter ya. Pengobatannya memang diobat sesuai dengan gejala yang dirasakan, begitu pula dengan flu Singapura itu sendiri. Nah selanjutnya untuk penanganannya dokter, untuk fasilitas-fasilitas kesehatan, apakah mungkin kalau misalnya berobat kita harus mungkin di swab antigen lagi atau bagaimana dokter kalau misalnya masuk di fasilitas-fasilitas kesehatan, atau bisa saja langsung berobat begitu dokter? Kalau di klinik untuk rawat jalan saya kira tidak perlu ya, kecuali kalau memang dia membutuhkan sampai rawat inap, karena rawat inap sekarang kan itu sudah jadi prosedur tetap dari semua rumah sakit untuk memastikan selain sakit yang dia derita sekarang, nggak ada si COVID-19 nih yang menyertai seperti sebagai itu. Penyerta dari flu Singapura ini ya dok. Dan berbicara tadi terkait dengan penanganan. Nah, ini juga kita berada di segmen akhir dokter. Sebagai hal yang krusial juga adalah pencegahan dokter. Iya, betul. Pencegahan baik itu mungkin dari diri kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun secara umum dokter, seperti apa? Kembali lagi ke PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya kira semua masyarakat sudah mulai paham dan sudah mulai melakukan nih, walaupun masih ada titik lengah atau kecolongan. Itu harus lebih sering ditingkatkan, karena dengan kita melakukan PHBS, insya Allah bukan hanya flu Singapura yang bisa kita cegah, tapi flu-flu yang lain dan penyakit yang lain yang kemudian bisa kita minimalisir lah. Terus paling penting untuk anak-anak mungkin ya, kalau nggak krusial banget, jangan aduh kasihan karena teh pernah keluar jadi di ini gitu. Padahal kita nggak tahu nih lingkungan yang mau kita bawa anak tersebut bagaimana, bersih nggak dari dari lingkungan tertular penyakit ini apa enggak gitu. Karena kebanyakan sih yang saya dapatkan pasien-pasien itu ya kayak begitu ya, begitu. Dibawa ke rumah oma opanya begitu, ternyata sepupunya ada yang kena pas acara acara arisan keluarga, acara family gathering ya betul. Biasa kan kita di sini banyak sekali acara jadi merasa aman padahal kan nggak aman ya, kayak gitu deh. Gitu. Nah dokter, selain PHBS juga virus ini kan ada faktor imunitasnya juga yang harus kita bentengi. Nah, karena dokter spesialis anak, apakah ada spesialisasi untuk bisa meningkatkan imun tubuh khusus anak begitu dok? Tidak ya, kita meningkatkan imunitas dengan dengan makan, minum, istirahat yang cukup, itu saja. Saya kira yang bisa meningkatkan
imunitas kita. Seperti Iya. itu. Jadi selalu pastikan anak-anak kita mendapatkan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Gitu. Berarti primer yang pertama adalah kebutuhan ya dokter. Iya. Iya. Nah, selain itu dokter, selain PHBS, imunitas, kita juga mungkin melihat anak-anak sekarang ini ya dokter ya, mungkin mengkonsumsi suplemen atau mungkin seperti kayak multivitamin yang bisa merecovery dokter. Nah, bagaimana pandangan dokter? Apakah itu juga berpengaruh secara signifikan dokter? Nggak ngaruh sih ya. Beberapa penelitian juga menyebutkan segala multivitamin tersebut tidak begitu pengaruh sama secara signifikan. Yang penting makan. Yang penting makan bergizi seimbang ya dokter ya. Betul. Malah lebih enak dimakan kan daripada di dalam bentuk vitamin. Susah pasti anak-anak, pasti orang tua untuk memasukkan obat anti demam, obat batuk flu saja sudah susah, apalagi untuk yang lain-lain lagi. Betul, biar dokter. makan saja gitu. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita dengan Dr. Umi Kalsum, spesialis anak tadi. Dan saat ini kita menarik kesimpulan bahwa flu Singapura ini atau disebut juga dengan HFM virus merupakan virus yang menyerang tangan, mulut, dan kaki. Khususnya terjadi pada anak-anak dan juga masa inkubasinya itu sekitar 7-10 hari. Dan pengobatannya itu sendiri dan juga pencegahannya tak lain tak bukan kita harus menerapkan PHBS. Betul. Perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sehingga virus dan juga flu Singapura ini tidak terpapar dari kita sendiri dokter. Dan juga untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di akhir segmen Solusi Menuju Sehat. Jangan lupa terus saksikan SMS Solusi Menuju Sehat hadir setiap hari Selasa pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Akhir kata saya Muhammad Fadli dan juga narasumber Dr. Umi Kalsum SPA, spesialis anak. Terima kasih dokter atas waktunya. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.